Salam, saudara. Kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam materi-materi selanjutnya. Dan pada hari ini kita akan melihat tentang bagaimana pemeteraian yang sudah dilakukan Allah sebelum ketika kita percaya. Ketika kita menerima Yesus Kristus, Efesus pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dimeteraikan oleh Roh. Kita dimeteraikan kemudian merupakan menjadi jaminan dari keselamatan itu. Nah, pemeteraian inilah yang dimaksudkan menjadi kepastian yang mutlak bagi keselamatan kita. Oleh sebab itu, pemeteraian ini menjadi dasar bagi orang Kristen untuk mengatakan bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Sekalipun faktanya pada masa sekarang kita masih di bumi, kita belum di surga. Ya, banyak penderitaan yang harus dialami, banyak kesulitan yang mesti kita alami di bumi ini. Ya. Namun demikian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pemeteraian itu sudah dilakukan oleh Roh Kudus yang menjamin keseluruhan keselamatan kita itu tetap ya berada dalam Allah. Ya, pemeteraian dan pengangkatan sebagai anak tentunya pada sesi ini kita berbicara soal pemeteraian. Nanti kita akan perhatikan satu persatu. Kita percaya Roh Kudus adalah pihak dari kealahan yang aktif. Jadi Roh Kudus adalah pribadi kealahan yang aktif, yang melahirkan kembali dan memberi hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan semua ini. Sedangkan Bapa, Anak tidak dikatakan membuat kita lahir baru, tapi Roh Kudus yang ada pada kita yang mempercayakan kita, yang beri hidup kekal kepada orang percaya serta melalui layanan baptisan Roh. Roh Kudus membuat orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, keselamatan tidak sekedar pengampunan dosa, tetapi merupakan karya ilahi yang dikatakan kompleks, yang melaluinya banyak hal ya terlaksana. Nah, kita percaya contoh misalnya di dalam Galatia dikatakan apakah kita akan hidup menurut daging atau kita menuruti keinginan roh. Ya. Dua hal ini merupakan satu kebenaran bahwa jika mengikuti keinginan roh, maka Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita. Tetapi jika kita mengikuti keinginan daging, maka daging yang bekerja di dalam kita dan mengerjakan kemauan-kemauan duniawi kita. Maka dari itu, ajaran Rasul Paulus menegaskan atau memberikan pengajaran kepada kita, Rasul Paulus ya, bahwa hidup di dalam roh itu jauh lebih mulia daripada kita hidup dalam daging. Nah, Anda coba membaca Efesus pasal 1 ya, ayat 13 dan 14. Roh Kudus telah memeteraikan kita. Roh Kudus yang dimeteraikan itu menjadi jamin bagi keselamatan kita. Jika itu menjadi jaminan, maka kita memiliki uang muka ya, yang memastikan kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Alkitab sudah mengajarkan bahwa dengan uang muka ini itu merupakan jalan yang pasti kepada keselamatan. Ya. Jadi saudara selidiki Efesus. Di situ kita melihat bagaimana meterai itu diberikan kepada kita ketika kita percaya. Dan meterai itu tidak dapat dipisahkan. Di mana-mana yang namanya meterai, ya dengan benda yang ditempelkan itu tidak bisa terpisah. Kalau meterai dicopot, maka rusak sebuah naskah. Demikian contoh misalnya surat pernyataan, surat perjanjian yang diberikan meterai. Jika diberikan meterai dan meterai itu dilepas, maka yang terjadi perjanjian itu akan rusak, meterai itu akan lepas. Ya. Dengan meterai akan lepas, maka tidak ada lagi kekuatan dari perjanjian itu. Ya.
Maka dari itu, Rasul Paulus menganalogikan bahwa Roh Kudus itu adalah meterai yang melekat baik pada orang percaya maupun pada pandangan Allah. Ini pun menegaskan kepada kita bahwa melalui pemeteraian, maka baik pihak manusia dan pihak Allah itu tidak dapat terpisahkan lagi, karena Roh Kudus memeteraikan dia. Memang ada beberapa pertanyaan yang sering saya dengar bahwa bagaimana kalau orang percaya yaitu melakukan sesuatu dosa. Lagi-lagi dalam Efesus, ya mungkin saudara sudah membaca buku saya juga. Dalam Efesus, ya, jika kedapatan orang percaya melakukan dosa pelanggaran, maka yang terjadi adalah Roh Kudus akan berduka. Ya, Efesus pasal 4 ayat 30 paling tidak. Dengan dosa dilakukan orang percaya itu membuat Roh Kudus berduka. Kalau Roh Kudus berduka, maka itu akan memunculkan rasa bersalah dalam batin orang percaya. Sehingga melalui kerja Roh Kudus, kita diingatkan lagi. Orang percaya diingatkan, diberikan penyadaran bahwa apa yang dia lakukan ini salah atau berdosa. Nah, itulah yang merupakan keutamaan atau kepentingan dari karya Roh Kudus yang memeteraikan kita. Dan ini merupakan karya ilahi yang kompleks, ya. Masing-masing karya ilahi tersebut akan menambah jaminan dan kepastian bahwa orang percaya memiliki kedudukan yang baru dan kekal di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan bahwa contoh misalnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 8, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yesus sudah mengatakan tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk merampas kita dari kasih Allah. Ya, belum lagi Roma pasal 8, pasal 9 menjelaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kasih Allah di dalam Kristus Yesus itu menjadikan kita kepunyaan atau milik Allah selama-lamanya. Ya. Kita tidak dapat dipisahkan dari kepemilikan Allah atau dari kasih Allah. Semua adalah disatukan dalam kasih Allah. Nah, pemeteraian selanjutnya dimaksudkan untuk perlindungan, jaminan, dan pemeliharaan. Ada tiga hal yang dimaksudkan dari pemeteraian. Pertama, perlindungan. Yang kedua, jaminan. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan. Dengan penanda meterai Roh Kudus dalam orang percaya, yang pertama, perlindungan itu ada. Ya. Perlindungan kita, pertolongan kita, itu datangnya dari Allah. Dalam segala keadaan, dalam segala hal, Roh Kudus merupakan perlindungan sehingga kita di masa yang akan datang, ya, kita terluput dari kesusahan, terluput dari penghukuman, dan kita diberikan perlindungan oleh Roh Kudus. Ya. Dan di dalam Roma pasal 8 misalnya, Roh Kudus berdoa, ya, menyampaikan kepada Allah dan permohonan yang tak terkatakan. Jadi coba bayangkan bagaimana semua itu terjadi ketika kita percaya Roh Kudus plok menjadi meterai bagi kita. Perlindungan yang sejati yang kita dapatkan dari Allah itu adalah perlindungan yang sempurna. Ya. Lalu dengan perlindungan ini memberikan satu jaminan bahwa semua orang percaya berada di dalam garis atau tuntunan Allah. Belum kita membaca misalnya Mazmur 121 dikatakan, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku lah dari Tuhan. Ayat ini memberi suatu gambaran bahwa perlindungan itu memang berasal dari Tuhan. Ya, perlindungan itu bisa berasal dari Tuhan. Perlindungan itu munculnya dari Allah, bukan dari siapa.
Nah, oleh sebab itu, Roh Kudus yang diberikan ketika percaya, yang dijadikan meterai ketika percaya, itu sangat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan Allah yang sejati. Perlindungan ini memastikan bahwa orang percaya tetap di dalam koridor keselamatan, karya hidup kekal yang sudah dikerjakan Allah. Kemudian aspek jaminan juga. Roh Kudus yang memeteraikan kita itu merupakan jaminan sebelum kita memperoleh seluruhnya yang menjadi milik kita. Karena realistisnya adalah kita masih di bumi, kita belum ke surga, kita belum kepada hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu, sebelum semua itu diperoleh secara penuh maupun pemulihan tubuh kita, maka pemeteraian ini merupakan satu jaminan yang memastikan, jaminan yang bersifat pasti, jaminan yang bersifat tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditunda, atau tidak dapat dialihkan. Kepada siapa jaminan itu dinyatakan, ya kepada dialah kepastian itu diterima. Kepada siapa yang memiliki jaminan, maka kepada dialah tanda kepastian itu diberikan. Tetapi jaminan ini hanya bisa didapat dalam keselamatan Yesus Kristus, tentu saja. Secara keseluruhan, kitab Efesus pasti menggambarkan secara jelas bagaimana Roh Kudus itu sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya itu. Jadi Roh Kudus itu sebagai uang muka yang tidak dapat ditarik atau dibatalkan. Jaminan ini diberikan Allah, bukan kita yang memberikan jaminan. Allah yang memberikan jaminan. Allah yang memberikan Roh Kudus sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya atau semuanya, atau apa saja yang menjadi hak kita sebagai orang-orang percaya. Lalu Roh Kudus juga digambarkan sebagai meterai dari Allah yang juga menjadi pemeliharaan bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Roma mengatakan Roh Kudus menyampaikan kepada Allah dalam doa yang tak terkatakan, dalam ucapan yang tidak dapat disebut dengan bahasa-bahasa kita. Saya percaya bahasa malaikat itu di luar kemampuan atau di luar pengetahuan kita, di luar keterbatasan kita sebagai manusia. Malaikat pun terbatas, manusia kita terbatas, tetapi Roh Kudus di dalam permohonannya kepada Allah itu menyampaikan permohonan untuk kita yang percaya, itu dengan permohonan yang tak terkatakan, luar biasa. Ini merupakan satu kepujian bagi Tuhan, bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu dikatakan memberikan pemeliharaan, memberikan jaminan pemeliharaan dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, dalam hal apa kita khawatir dalam hidup ini akan pemeliharaan Allah? Saya percaya bahwa pemeliharaan Allah itu adalah sempurna. Nah, oleh sebab itu, pemeteraian ini merupakan bentuk pemeliharaan Allah secara khusus. Ya, tadi tidak universal. Ini pemeliharaan secara khusus kepada orang-orang yang percaya. Bukan pemeliharaan secara universal seperti yang digambarkan dalam mungkin seperti pernyataan umum. Dalam pernyataan umum kita percaya bahwa Tuhan memelihara alam semesta itu dengan cara-cara yang umum. Tetapi pemeteraian Roh Kudus ini merupakan jalan pemeliharaan Allah bagi pemeliharaan orang-orang percaya. Pemeliharaan ini memberikan satu penegasan atau konfirmasi kepada kita bahwa Allah tetap bekerja atas orang percaya sampai hari ini.
Inilah bukti dari pemeliharaan Allah tersebut. Oke, kata meterai juga digunakan dalam sejumlah hal yang berbeda dalam Alkitab. Kalau kita menyelidiki beberapa pernyataan dalam kitab Wahyu, misalnya ada 7 meterai, kemudian ada juga gambaran sunat itu sebagai meterai bagi perjanjian iman Abraham. Ya. Jadi meterai itu tidak selalu secari dokumen yang dikeluarkan oleh negara atau semodel perangko stamp yang dikeluarkan negara secara hukum. Ya. Tidak hanya demikian. Zaman dulu raja memeteraikan surat perintahnya dengan cap dari cincinnya, kebesarannya. Itu sebagai gambaran meterai. Jadi kalau ada surat kemudian diberikan meterai cincin dari raja, itu menegaskan bahwa titah raja itu adalah sungguh-sungguh. Ya, titah raja itu harus dilakukan oleh semua orang. Nah, dalam hal ini kita melihat juga sunat Abraham merupakan meterai dari perjanjian antara Abraham dengan Allah dan meneguhkan kebenaran iman dan menjadi suatu tanda konfirmasi bagi Abraham dan keturunannya bahwa mereka terikat dengan perjanjian dengan Allah. Mereka terikat dengan suatu perjanjian yang kekal atau perjanjian yang diucapkan Allah, yang disampaikan Allah kepada Abraham, dan Abraham mempercayai itu sebagai kebenaran iman. Alkitab sudah mengatakan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran kepada Abraham. Dan sunat adalah meterai yang diperuntukkan bagi Abraham dan keturunan. Ya, perlu diketahui bahwa setidaknya ada 3 pokok dalam Alkitab yang mengacu kepada arti pemeteraian sebagai pekerjaan Roh Kudus. Ya, selain kalau sunat itu bukan pekerjaan Roh Kudus tapi perjanjian, ya. Tetapi ada 3 hal yang disampaikan. Ya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan engkau di dalam Kristus, khususnya di dalam 1 Korintus. Saya kira ini poin 2 ini masuk dalam poin yang pertama, ya. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus merupakan penegasan. Ya. Kalau Anda selidiki eksegesanya dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 misalnya, akan memiliki makna yang sama dengan 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan 22. Bahwa Allah memberikan Roh Kudus sebagai meterai, sebagai jaminan bagi kita, bagi orang percaya, sampai seluruhnya itu dapat kita menjadi milik kita, dapat diberikan menjadi milik kita sepenuhnya. Itu akan diberikan, itu akan disampaikan kepada kita. Jadi dalam 1 Korintus jelas dikatakan bahwa Allah yang memberikan meterai Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi Roh Kudus diberikan sebagai jaminan karena saat ini kita masih di bumi, saat ini kita hidup belum kekal di surga, ya, masih di bumi. Oleh sebab itu, sampai nanti kita memperolehnya pada kekekalan, maka ini akan diberikan kepada orang percaya, ya. Dan satu saat orang percaya menerimanya. Kapan itu? Dalam kehidupan kekal pada masa yang akan datang. Tidak sekarang, ya, tidak sekarang, tapi nanti. Nah, oleh sebab itu, sampai memperoleh seluruhnya, Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan bagi kita. Nah, kalau kita lihat eksegesa dalam Efesus pasal 1 ayat 13, saya bacakan demikian.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Perhatikan, frase dimeteraikan ini, ya. Dimeteraikan artinya diberikan tanda. Nah, diberikan tanda pasti dari Allah. Apa itu tanda pasti? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus merupakan tanda pasti yang tidak dapat dicabut, tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dibatalkan, dan sempurna tanda itu. Ya. Jadi, saudara, penting bagi kita untuk menerima tanda Roh Kudus itu. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai meterai, sebagai penyempurna dari janji-janji Allah. Dikatakan sampai, nah ini, perhatikan lagi. Kapan Roh Kudus itu dimeteraikan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi penebusan secara sempurna, secara total, memang belum terjadi pada masa kini. Mengapa? Karena penebusan itu bersifat sebagai jaminan. Ya. Penebusan sudah dilakukan, tetapi kehidupan kekal itu yang dimaksud belum merupakan menjadi milik kita. Oleh sebab itu diperlukan adanya Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi orang percaya. Roh Kudus menjadi kebenaran jaminan yang sempurna, yang utuh, ya, yang tiada bandingnya bagi kita. Ya. Kemudian masih juga dalam Efesus, saudara memperhatikan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kapan itu hari penyelamatan? Memang secara seperti yang saya sudah sampaikan tadi, secara praktis saat ini kita belum memiliki kehidupan kekal di surga sekarang. Tetapi kehidupan kekal di surga nanti kita terima. Nah, oleh sebab itu diperlukan suatu jaminan. Ya. Jadi Allah yang memberikan keselamatan itu harus juga tentu memberikan suatu jaminan yang semua itu pasti. Tidak ada mudah-mudahan atau tidak ada semoga di sini, tetapi adalah kepastian keselamatan. Nah, oleh sebab itu saudara, melalui ajaran keselamatan ini juga memberikan tanda bagi kita bahwa apapun terjadi dalam kehidupan, keselamatan itu adalah pasti, keselamatan itu adalah mutlak merupakan bagian milik kita. Ya. Kemudian pemeteraian Roh Kudus terjadi saat kita percaya. Jadi ada pemikiran apakah pemeteraian Roh Kudus itu terjadi sesudah kita percaya? Tentu jawabannya adalah ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Saat kita percaya, bukan setelah kita percaya. Ya. Saat kita percaya, Roh Kudus itu dimeteraikan dan diberikan. Sebab Roh Kudus itu merupakan jaminan yang merupakan kepastian, merupakan tanda dari Allah bahwa kita ini milik Allah. Ini kelanjutan dari Efesus pasal 1 ayat 13. Bukan setelah percaya, seperti yang juga ditunjukkan oleh King James. Di dalam King James, ya. In whom also after that you believe, you're sealed with the Holy Spirit of promise. Jadi ketika, ya. Jadi seketika setelah percaya, ketika percaya, maka Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita dalam bentuk
Aorist partisip dari kata percaya di sini menandai tertentunya atau telah selesainya, atau seperti aorist yang pernah saya gambarkan, aorist menunjukkan bahwa kepastian sesuatu itu sungguh-sungguh terjadi pada masa ketika itu atau masa lampau, bukan dinyatakan akan terjadi atau belum terjadi, demikian. Sehingga dalam teks ini saat percayalah, Roh Kudus itu dimeteraikan bagi kita, ya, ketika kita percaya. Ketika kita percaya, Roh Kudus itu dimeteraikan. Jadi bukan sebelum atau bukan lama setelah percaya. Ada orang berpikir bahwa dia baru percaya, mungkin belum dimeteraikan. Tidak bisa demikian. Ya. Tidak ada seorang pendeta atau seorang percaya yang dapat mengatakan bahwa dia baru percaya belum dimeteraikan. Tidak bisa. Semua orang yang telah menerima Kristus itu sudah mengalami namanya pemeteraian itu. Pemeteraian itu memastikan bahwa keselamatan itu ketika seorang percaya itu sudah deal menjadi milik dia, menjadi kepastian bagi dia, menjadi kebenaran yang tidak dapat terbantahkan bagi terselamatnya seseorang tersebut. Jadi ketika orang percaya, Roh Kudus langsung memeteraikan dan memberikan jaminan keselamatan. Nah, saudara, saya kira itu materi yang dapat kita sampaikan pada hari sesi ini. Kiranya saudara memperhatikan pembelajaran ini dan ada tugas yang saya ingin beri pada saudara. Yang pertama, kewajiban Anda memiliki buku saya. Silakan saudara hubungi perpustakaan, dan saya sudah memberi pesan kepada perpustakaan supaya saudara dapat mengambil buku tersebut. Jadi saudara wajib mengambil buku tersebut dan membuat tanda tangan saudara di bagian halaman dalam itu, dan nanti difotokan kepada saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai bukti Anda mencermati materi ini, Anda wajib memberikan komentar dengan menuliskan nama saja di dalam komentar streaming saya. Terima kasih. Silakan Anda menandatangani lembaran absen di meja saya. Tuhan Yesus memberkati.